M2 V2 ya. Berarti di sini 0,08, volume satunya 20 mili saja yang diambil. Ini M2-nya kita cari, volume 2-nya adalah 2000, paham? Gitu ya. Oke, jadi nanti ini M2-nya berapa, boleh bantu? 20-nya coret ya. Oke, berarti tinggal berapa di sini? Tinggal 100, bener nggak? Berarti M2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4, betul? Berarti ini konsentrasi siapa? Si KOH. KOH itu kan basa kuat, berarti rumusnya OH min sama dengan B kali MB ya. B itu jumlah OH-nya, di dalam KOH cuma 1, berarti 1. Kalau CaOH 2 kali berarti ganti 2 nantinya ya. MB-nya ini 8 kali 10 pangkat min 4. Dari sini kalian dapatkan POH dulu, berarti min log berapa? 8 kali 10 min 4, jadinya berapa? 4 min log 8, paham? Ini baru POH, berarti pH-nya berapa? pH tambah POH itu harus 14. Berarti pH sama dengan berapa pH-nya? 8 plus log. Oke, jadi pH-nya adalah 14 dikurangi 4 ya, berarti 10 menit. 10 ya, Pak. Iya, hati-hati ya. 10 plus log 4. Paham sampai sini? Oke ya, 10 plus log 4 ya. Nanti tinggal ganti saja di sini 10 plus log 4. Ngerti ya? Misalkan yang ini. Ngerti sampai sini? Diingetin ya. Oke, lanjutin. Berikutnya. Kalau saya punya soal yang ini. Ya. Ini kenapa? Oke. Nah, sekarang soal nomor 3. Kalau ada soal nomor 3, ini cara jawabnya seperti apa? Coba kalian lihat. Ya. Senyawa non-elektrolit tersusun dari CHO. Jika 9 gram senyawa ini dilarutkan dalam 50 gram air, oke. Berapa soal sih? Sebentar dulu. Oke, benar ya. 9 gram senyawa ini dilarutkan dalam 50 gram air dan membeku pada suhu segini, maka rumus molekulnya seperti apa? Berarti kalian ini kan membeku, berarti kalian pakai dari mana? Pakai dari delta TF ya. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I gitu ya. Delta TF-nya berarti 0 dikurangi min 5,58. Ini M-nya gram per MR, masih ingat gram per MR kali 1000 berapa berarti per GP kali KF-nya 1,86. I-nya berapa? Karena ada C karbon berarti non elektrolit selalu 1 ya. Oke, berarti 5,58 ini sama dengan gramnya 9 dibagi berapa MR-nya? Kita cari MR, nggak ada. 1000 dibagi berapa gram pelarutnya? Gram pelarutnya adalah 50 gram ya. Oke, 50 kali 1,86. Ini coret berarti berapa? 100 bagi 5, 20 ya. Di sini berarti ini coret, ini 3, betul? Berarti nanti MR sama dengan 180 dibagi berapa? Dibagi 180, ini kan 9, 180 dibagi 3 berarti yang 60 ya. Oke. Nah, ini MR-nya 60. Kalian cari dulu pastikan, tapi kalau misalkan kalian mau mencari yang MR-nya 60, cari coba yang MR-nya 60 yang mana ya, boleh kalian cari MR-nya. Tapi kalau misalkan nanti mau melibatkan yang 40%-nya berarti C,
banding H banding O. Nah ini berapa? 40%, yang ini 6,6, yang ini berarti sisanya 100 dikurangi 46,6 berapa? 50 berapa coba? 53,4 ya. Yang ini dibagi AR-nya 12, yang ini dibagi AR-nya 1, di sini bagi 16, ini 6,6, yang ini 3,3, ini 3,3. Bagi 3,3 semua berarti 1, 2, 1, sehingga kita dapatkan rumus molekulnya adalah, rumus empirisnya C1, H-nya 2, O-nya 1. Nah inilah rumus empiris. Dari rumus empiris mau mencari rumus molekul, itu cari kemana? Masih ingatkah kalian? Oke. Kalau ada yang tidak terdengar langsung bilang ya. Halo, ada kan? Ada Pak. Ada ya. Oke, bisa tiba-tiba hilang. Jadi nanti rumusnya, rumus empiris kali N itu sama dengan nilai MR-nya. Nah rumus empirisnya kan CH berapa? CH2O gitu kan ya. Oke, kalikan dengan N, itulah MR-nya berapa? MR kita dapat 60. Nah ini C-nya 12. 12 tambah 2, 14 tambah 16, 30. Berarti 30 kali N sama dengan 60. Berarti nilai N-nya berapa? N sama dengan 60 per 30 sama dengan 2. Kalian masukin ke senyawanya, rumus empirisnya CH2O. Kalau kalikan 2 berarti C-nya 2, cari C2H4O2. Cari jawaban C2H4O2. C berapa? C2H4O2 ya. Di sini nggak ada C2H4O2. Nah, nanti pilih yang kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Caranya udah ngerti? Ada yang nggak paham nggak caranya? Bisa ya, jadi urutannya seperti itu. Diingetin, oke. Wajib ingat ya, jadi nanti biar enak kalau melihat soal-soal misalkan ada yang kayak gini saya bisa gitu ya. Jadi soal TU kalian pelajari lagi ya. Oke, termasuk yang ini ya. Kemudian berikutnya lagi ini coba kalian lihat soal nomor 4 ya sekarang. Ini kalau ada soal macam kayak gini, cara jawabnya kayak gimana? Coba masih ingat nggak? Nah, ya. Kalian lihat 500 ml larutan KBr 0,01 M dielektrolisis menggunakan elektroda karbon. Yang ditanya pH ya. Oke, elektrolisis dihubungkan dengan pH. Berarti kalau saya punya KBr, oke, diionisasi dulu berarti K+ tambah apa? Tambah Br- gitu ya. Oke. Ini molnya dulu boleh 0,01 kali 500 berarti 5. Berarti di sini 5, di sini 5 juga ya. Katoda muatan negatif kan, siapa diserang adalah K+, dia wujudnya larutan berarti tidak bisa karena berada di sebelah kiri air. 2H2O tambah 2 elektron menjadi apa? Menjadi 2OH- ditambah dengan apa? Tambah dengan H2. Kemudian anoda muatannya positif, siapa diserang? Br-. Br- bisa berlangsung ya. Oke, jadi apa berarti? Br2 karena elektrodanya stabil, berarti di sini 2 tambah 2 elektron. Oke. Nah, si Br si K kan nggak ada, berarti nggak bisa dipakai si Br-nya. Berarti di sini 5. 5 buat 2 pasti di sini juga 5. Di sini elektron di sini sama, di sini selalu sama, berarti di sini 5 juga. 5 buat 2 di sini juga 5, berarti 5 ya. Tapi ini masih milimol. Kalian rubah menjadi molar dulu, berarti 5 dibagi volume total 500 mili ya. Oke, berarti 10 pangkat min 2. Nah ini berarti nilai OH-nya ya. Ini adalah nilai OH-, berarti POH-nya sama dengan berapa? Min log 1 kali 10 min 2 sama dengan berapa? 2 ya, itulah POH. Berarti pH sama dengan berapa? pH plus POH, oke, betul 14 ya. Jadi pH plus POH sama dengan 14 ya. pH ditambah POH itu tidak terlalu sensitif ini, kenapa biasanya enggak sering ini. Oke, sebentar saya cabut dulu. Jadi pH ditambah apa? Ditambah mana?
ditambah POH itu sama dengan 14. Berarti pH sama dengan berapa? 12 ya. 14 dikurangi 2. Berarti 12. Ada nggak 12? Kalian hati-hati. Kalau 12 kan di sini nggak ada angka 12. Nah ini kan 11. Ini log 10 itu kan 1. Berarti jawaban ya ini. Jadi 11 tambah 1 kan berarti 12. Sama ya. Oke, paham? Jadi kalaupun nggak ada, kalian cek dulu. Barangkali ada yang log 10. Hati-hati ya. Oke. Nah, berikutnya soal berikutnya coba. Nah, kalau untuk soal yang semacam ini, jadi reaksi berikut yang dapat berlangsung secara spontan adalah kecuali, berarti yang tidak spontan yang kalian cari ya. Oke, jadi kalau kayak gini, ini kuncinya seperti apa? Kalian harus tahu ya. Jadi urutkan saja, ini kan F2, Cl2, Br2 gitu ya, sama I2. Nah, F2 itu bisa bereaksi sama Cl-, Br-, atau mungkin I-. Cl2 itu bisa bereaksi sama yang bawahnya, berarti Br- sama I-. Br2 hanya sama I- saja, ini tidak bisa sama siapapun. Berarti yang dapat berlangsung secara spontan, tapi ini kecuali berarti yang tidak berlangsung. Cl sama Br, Cl2, yang jumlahnya 2 harus di atas posisinya. Benar nggak? Ini berlangsung. F2Cl, F2-nya kan di atas berlangsung. Br2 sama I di atas berlangsung gitu ya. Oke, jadi ini juga berlangsung. KCl F2 berlangsung. Cl sama F. F-nya kan di atas, Cl-nya di bawahnya ya. Yang cuma 2 ini di bawah, berarti ini tidak berlangsung. Bisa? Ngerti nggak? Jadi kalian lihat patokannya yang jumlahnya 2 harus di atas ya. Oke, kemudian berikutnya lagi. Coba lihat kalau ada soal semacam ini, cara jawabnya seperti apa ya. Kalian perhatikan. Sebanyak 78 mg suatu logam bervalensi 3 direaksikan dengan larutan HCl encer menghasilkan 672 ml gas hidrogen. Jika atom tersebut mempunyai 20 neutron, maka konfigurasi elektron ion logam tersebut adalah yang mana gitu ya. Oke. Misalkan ini 3P6, 4S1 ya. Oke. Ini berarti 2P6, 3S2, 3P6 misalkan ya. Oke. Nah, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan, ini kan bervalensi 3, berarti si logamnya itu plus 3 anggapnya. Berarti X, tapi X saja tulisnya, ditambah apa, tapi ingetin dia itu muatannya plus 3. Kalau dia bereaksi berarti dia harus plus 3. Tapi kalau bervalensi 2 berarti plus 2. Bervalensi 1 berarti plus 1 ya. Direaksikan dengan HCl berarti produknya adalah XCl3. Harus XCl3 karena dia 3. Kalau 2 berarti XCl2 dan selalu ditambahin H2 gitu ya. Setarain Cl-nya berarti sini berapa? 3. H-nya 3 berarti di sini harus berapa? Di sini 3/2. Oke. Tidak enakan kan? Berarti kali berapa semua? Kali 2 saja. Sehingga kita dapatkan 2X ditambah 6HCl. Oke, ngerti sampai sini semuanya? Ini jadi apa? 2XCl3 ya. Ditambah apa? Ditambah 3H2. Oke. Nah, ini berarti kalau ada produk yang diketahui langsung si mol produk sebagai apa? Sebagai pembatasnya ya. Oke. Nah, berarti sebentar. Berarti ini molnya H2 diketahui, kalian cari mol berarti VSTP ya. Masih share screen. Oh, enggak ada. Ya, tadi ada. Dari kapan? Barusan? Baru banget. Oke, mungkin mati ini ya. Oke, sebentar. Oh iya, betul. Wi-Fi-nya kadang-kadang ya. Diingetin sudah ada lagi belum share screen-nya?
Ada Pak. Ada ya? Oke. Nah, nanti kayak gini buat reaksi. Jadi kalau bervalensi 3 anggap dia muatannya plus 3. Kalau bervalensi 2 plus 2 ya. Oke, nanti setarain reaksinya. Kemudian VSTP dibagi berapa berarti? 22,4. Ini 672 ya. 672 kali 10 min 3 dibagi berapa? 224 kali 10 min 1 ya. Coret ini min 2 kan? Berarti sini berapa? 3. Berarti di sini 0,03 sebenarnya ya. Oke. 0,03 buat berapa? Buat 3 berarti buat satunya 0,01 kalikan kedua berarti di sini 0,02. Ini udah mol ya. Oke. Lalu kalian cari ke rumus apa? Gram. Gram sama dengan mol kali AR. Oke. Jadi gramnya berapa? Gramnya adalah 78 mg. 78 kali 10 min 3 juga. Ini mol sudah ada 2 kali 10 min 2 ya. Sama kali AR. Nah, kayak gini. Berarti 78 kali 10 pangkat min 3 dibagi berapa? Dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan AR-nya. Oke, nah ini kayaknya ada salah ngitung nanti yang di sininya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan gini, ini kan coret-coret ya. Ini saya tadi beranggapan sininya molnya 0,03 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti ini kayak gini dapat AR-nya ini coret-coret kan seharusnya ya. Jadi ini min 1. Berarti ini harusnya berapa? 78 bagi 2 itu kan berarti berapa? 39 ya. Nah, harusnya 39 kali 10 pangkat min 1. Tapi tadi saya menghitung itu mencoba yang ini enggak hilang ya. Tapi kayaknya salah ngitung ya. Oke, jadi nanti pastikan yang ini juga habis. Kayaknya habis nanti kalau pas itu ya hasilnya. Jadi ini AR-nya adalah 39. Oke, kalau kalian sudah dapat AR 39, misalkan kayak gini, kalian simpan di sini L sininya 39 dan MR-nya berapa di sini? Neutron, sorry. Neutronnya 20. Jadi nomor atomnya itu 30 dikurangi neutron saja langsung. Jadi berapa? 19. Berarti kalian tahu nomor atomnya. Nah, setelah tahu nomor atom, kalian buat konfigurasi. Berarti L ini konfigurasinya seperti apa? Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, oke, 3p6 ya, 4s1. Ini kalau L saja. Tapi di soal itu mintanya adalah dalam keadaan ion, berarti harus bermuatan. Muatannya harus muatan berapa? Ini kan golongan 1A ya. Kalau golongan 1A berarti identik untuk membentuk ion plus 1. Berarti L-nya L plus 1. Kalau plus 1 berarti dia dibuang 1, berarti konfigurasi sampai sini sama yaitu 3P6 saja. Sampai 3P6. Mana yang 3P6? Jadi jawaban yang ini. Bisa sampai sini semuanya? Tahapannya yang paling penting kalian ingetin ya. Oke, urutan-urutan cara mengerjakan soalnya. Oke, kemudian bisa? Kalau misalkan itu apa? Kalau misalkan ion yang dibuang itu dari golongan dulu kan apa tuh? Kulit terluar dulu, betul ya. Kulit-kulit yang paling besar dulu, yang ke depannya yang paling besar duluan. Urutannya nanti ada yang yang dibuangnya sebelum S itu P ya? Boleh. Jadi kalau misalkan kayak gini kan kalau mau melepas 3 juga tetap 4S dulu yang dibuang. Baru 2 lagi dari 3P ya. Tapi kalau misalkan kalian punya konfigurasinya 1S2, 2S2, oke. Oke, Pak. 2S2, 2P berapa? 6, 3S2 gitu ya. 3P berapa? 6, 4S-nya 2, 3D-nya misalkan 7 gitu ya. Kalian mau membuang X plus 3, berarti dibuang 3. Yang mana yang dibuang? Ini kan kulit paling luar, berarti dari sini berapa? 2. Satu lagi dari mana? Berarti dari sini ya, dari 3D-nya. Paham nggak? Karena 4-nya kan paling besar. Ini yang lebih besar lagi dari 4 ada nggak? Nggak ada kan? 4 aja udah nggak ada kan, cuma ini doang. Berarti ambil dari kulit ke 3, 3S, 3P, 3D. Yang paling luar yang mana? Yang D, karena dia paling kanan kan? Paham? Oke, Pak. Oke ya, jadi nanti konfigurasinya sama sampai sini, yaitu 3P6, 4S-nya hilang, berarti 3D tinggal 6. Begitu? Bisa?
Bisa ya? Oke. Nah, berikutnya lagi coba soal berikutnya. Kemarin sampai nomor 14 ya. Oke, yang TO ini soal yang TO. Oke. Sudah ada yang punya belum soal TO yang ini? Belum. Belum. Oke, nanti saya kasih saja, kalian pelajari ya di rumah ya. Oke. Nomor berapa kemarin? Kita bahas dari belakang aja lah, wis. Ya, oke. Saya bahas dari belakang, oke. Nomor 30 ya. Nah, kira-kira yang mana jawabannya kalau ada soal nomor 30 ini? Terlalu besar. Oke, saya hapus aja. Oke, dipelajari ini coba gimana? Struktur senyawa yang memiliki isomer geometri Cistrand yang mana? Yang punya isomer Cistrand itu kan di sini berarti nggak mungkin siklo doang ya, tidak ada substituen. Jadi kalau siklo ambil di substituen. Ini sudah tidak mungkin karena cuma satu. Di sini sudah tidak mungkin juga, ini alkuna. Berarti mungkin itu ini sama ini. Ini ada siklik, ini ada dua substituen, berarti ini betul. Oke. Nah, kalau yang ini kenapa di sini berarti ada satu H ya. Oke. Kalau ini bisa nggak? Di sini berarti ada satu H juga. Paham? Oke. Tapi pastikan di dalam C double bond itu tidak ada cabang yang sama. Ini kan C di sini. Ini sama, ini kan sama. Berarti ini nggak boleh kan? Nah, kalau yang ini kita cek. Ini H, ini CH, ini C2H5, ini CH, ini mungkin ya. Bisa kan? Berarti jawaban 3 dan 6. Paham? Jadi syaratnya ini harus ada dua ya kalau dia memutar. Harus dua cabang. Oke, lanjut ya. Berikutnya lagi. Ada yang mau nanya dulu, boleh. Kalau yang 5 gimana, Pak? Apa? Yang 5. Oke, yang 5. Yang 5 ini udah alkuna kan, siklo alkena. Harus siklo alkena rumusnya. Benar nggak? Ya, jadi ini udah C-nya coba dihitung C-nya apakah dia mengikuti alkana, alken, alkuna, dan pastikan dia harus CnH2n. Ya, oke, yang ini alkuna ya. Kalau siklo ada alkenanya, berada double bondnya itu ada alkuna. Siklo alkena ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi, ini udah kita bahas tadi ya. Oke, bisa kan? Sudah kita bahas ya. Oke. Paham nggak? Sudah dibahas juga ya ini ya. Oke. Mana Timo? Emang benar yang tadi mah. Kalian nggak ngomong. Udah dibahas emang yang tadi ya. Yang ini cepetan. Kalian nggak ngomong ya. Oke. Nah yang ini coba lihat. Oke. Nah ini manfaatnya buat apa? Ini yang berfungsi sebagai antiseptik. Antiseptik siapa berarti? Fenol. Sebagai bahan pewarna diazo, anilin. Ingetin. Berarti ini sebagai pengawet mayit ya. Yang ini mayat. Yang ini sebagai apa? Antiseptik nih. Sebagai antiseptik ya. Oke. Yang ini sebagai peledak atau mungkin pelarut juga bisa. Ini sebagai NO itu pembuat anilin ya. Ini pembuat anilin. Pembuat anilin ya. Oke, kalau direduksi nanti akan jadi anilin. Yang ini adalah pewarna diazo ya, pewarna. Diingetin, yang ini adalah pengawet makanan.
pengawet makanan. Jadi jawaban yang mana? Antiseptik 2, bahan pewarna diazo 5. 2 dan 5 berarti jawaban yang ini. Halo, paham? Bisa ya diingetin manfaat-manfaatnya ya. Oke, kemudian berikutnya lagi. Coba kalau ada soal semacam ini, apa kira-kira jawabannya? Sebentar ya. Jawabannya apa yang ini? Di antara monomer berikut yang dapat berpolimerisasi secara adisi. Kalau adisi berarti harus enak-enak ya. Homopolimer berarti homo ya, satu jenis saja monomernya. Berarti mana nih? Adisi kan enak-enak, ya udah pasti ini kan harus ada double bond ya. Oke. Bisa gitu ya. Kemudian berikutnya. Jadi kalau adisi enak-enak ya. Terus apalagi? Bereaksi atau reaktan yang digunakan untuk menghasilkan suatu senyawa isopropil metil ester. Berarti ini ester ya adalah apa? Jadi nanti ini produknya adalah isopropil metil ester. Itu kan tidak urutannya, tidak harus alfabetis cuma ya. Tidak, tapi yang C yang nempel di O gantung itu selalu duluan. Berarti isopropilnya ini O, ini isopropilnya berarti semacam ini C di sini, metil ester berarti inilah baru ester, metilnya lagi berarti ini CH3, berarti isopropil etanoat sebenarnya ya. Berarti kalau dihidrolisis berarti penyusunnya ini biasanya dari alkohol ya, potong di sini, yang ini min, ini plus, tambahin H2O saja dihidrolisis. Berarti O ini sama H plusnya, berarti ini CH3, ini CO, ininya OH, ditambah C di sini C, di sininya OH. Berarti isopropanol sama asam etanoat. Asam cuka propanol salah ya, harus isopropanol asam asetat iya. Gitu. Ya, itu untuk senyawa karbonnya. Lalu berikutnya lagi, oke. Nih kalau ada yang ditanyakan semacam ini ya, kalian hati-hati, ingetin juga sifat-sifat senyawa karbon, alkohol, eter sedikit dibuka ya. Senyawa karbon dengan rumus molekul C5H10O ini CnH2n. O-nya 1 berarti yang kemungkinan aldehid atau mungkin keton. Dapat bereaksi dengan pereaksi Pelling menghasilkan endapan merah bata, udah pastikan bukan keton, berarti pasti aldehid ya. Jika dioksidasi dengan kalium permanganat akan menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan kertas lakmus biru, berarti dia bersifat asam, pasti asam karbosilat. Senyawa karbon tersebut mempunyai rumus struktur sebanyak berapa? Ini C5 aldehid ya, berarti kalian cari rumus aldehid yang dia merupakan si gugus OH-nya itu berarti apa di kanan ya. Jadi itu kan C-nya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pertama berarti semacam ini H1. Yang kedua 1, 2, 3, 4. Ininya di sini H. Berarti kemungkinan di sini ada cabang 1, di sini juga 1, berarti di sini ada 2 struktur. Kemudian gimana lagi? 3, 1, 2, 3. Di sini O, di sini H, di sini H, di sini H lagi. Ada lagi yang lain ya? Sudah tidak ada ya? Kalau misalkan, ini C lagi ya. CH3, ini CH3. Paham? Nah, kemudian kalau 2, coba kalau 2 bisa enggak? Ini CO, sini H, ini kan 2, berarti ini CH3, ini CH3 lagi, ini CH3 lagi. Sama enggak dengan yang atas? Sama. Berarti cuma ada 4 saja.
karena kita mintanya yang aldehid ya. Oke, paham sampai sini? Kalau yang geometri termasuk rumus Geometri itu cistran apa? Termasuk rumus itu bukan? Gimana? Kalau geometri termasuk rumus itu. Oh, jadi kalau geometri mah itu mah isomer ruang, yang struktur mah cuman ada berapa? Ada 3 saja, ada rangka, ada posisi sama fungsi saja. Optis aktif sama geometri itu isomer ruang, tidak masuk ke struktur. Oke, Pak. Ya, begitu ya, siap. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini mau disimpan dulu, mau dikirim nggak? Mau, Pak. Smart, oke. TB Smart, tanggal berapa sekarang? 11 ya? TB Smart 11 aja. Oke, saya kirim ke Gilang ya. Gilang nanti kirim di teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, Gilang. Dipelajari ya. Oke. Gilang. TB Smart 11. Dadah. Udah terkirim Gilang? Ada, Pak. Ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang senyawa yang ini bagaimana caranya coba? Pilih pasangan struktur dan nama senyawa yang benar, berarti kalian harus bisa mencocokkan antara gugus fungsi dengan aturan penamaan ya. Oke. Yang ini CH3OCH, CH3 2 kali, berarti CH3 ini O, ini CH, di sini apalagi? Di sini CH3, di sini CH3 lagi. Berarti ini namanya adalah kalau misalkan IUPAC, ini kan metoksi itu ya, berarti nanti ini namanya berarti ini satu berapa berarti 1 2 3 berarti 2 metoksi propana, salah ya, oat-oatan bukan ya. Oke, yang ini propanol nih, kalau kayak gini aldehid kan gugusnya, ya udah pasti salah. Yang ini karbonil keton nih, berarti alkanon, anak-anak salah. Ini oat-oat, nah ini coba betul tuh CH3 CH2, CO, OH, berarti ini asam propanoat. Berarti jawaban yang ini dong. Ini harusnya etil alkohol ya, yang etil alkohol namanya. Kemudian berikutnya lagi. Ada yang masih ingat? Yang ini, oke. Nah, caranya ini bagaimana? Coba kalian lihat. Unsur PQRS terletak pada periode ketiga. Oksida unsur P dapat bereaksi dengan asam kuat maupun dengan basa kuat. Siapakah dia? Amfoter. Berarti P itu amfoter, pasti di tengah-tengah dulu ya. Oksida unsur Q dalam air dapat memerahkan lakmus biru. Memerahkan lakmus biru berarti bersifat apa? Memerahkan asam ya. Memerahkan lakmus biru berarti bersifat asam. Berarti pasti di kanan. Ya, karena makin ke kanan makin asam kan? Kemudian unsur R dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, berarti itu basa ya, meledak. Waktu itu kan kita percobaan uji natrium juga ya. Berarti ini siapa? R ada di sebelah sini. Nah, tersebut dalam sistem periodik dengan harga potensial reduksi standar makin menurun, kan NO cell itu dari kiri ke kanan semakin besar ya. Kalau makin turun berarti dari KPR. 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 Berarti jawaban yang mana? Yang E. Ya, siapa tahu nanti pertanyaan sifat oksidator makin kuat. Jadi kalau misalkan yang ditanya sifat oksidator, ya, oksidator makin kuat misalkan, oksidator makin apa? Makin kuat. Oksidator makin kuat berarti dari mana ke mana?
Jadi oksidator itu kan reduksi ya, berarti sifat reduksi makin kuat, berarti makin ke kanan, berarti RPQ gitu ya, tinggal dirubah-rubah saja. Jadi kalau oksidator berarti mengalami reduksi, kalau reduktor mengalami oksidasi. Ya. Pak, naruh yang air itu ditaruh di paling kanan gara-gara reaksi dengan asam berarti. Apa? Siki? Ya, paling asam kan makin kanan makin asam kan? Iya, no. Ya, asam, afinitas, non logam, oksidator, keelektronegatifan ya. Oke, Pak. Oke, siap. Ingetin lagi. Nah, ini coba nomor berapa lagi? Nomor 23. Nomor 23 coba sambil dibaca kira-kira mana yang betul. Coba kalian lihat sini. Dari pernyataan di bawah ini yang tidak benar yang mana yang tidak benar ya. Oke, berarti sifat basa CaOH lebih lemah daripada KOH. Betul nggak? CaOH lebih lemah daripada KOH. Sifat basa itu dari kiri kanan semakin besar semakin kecil, semakin kecil. Ya. Berarti ini paling kecil CaOH-nya ya, betul ya. Oke. Na bereaksi dengan air lebih cepat daripada Mg, betul? Betul ya. Oke. 2Na tambah Mg ini N0 selnya kurang dari 0, padahal reaksi berlangsung kan nggak mungkin. Kalau reaksi berlangsung berarti harusnya N0-nya lebih besar daripada 0. Paham? Berarti harus spontan ya. Kalau ini kan berarti negatif kalau kurang dari 0. Berarti yang salah adalah yang cacing. Ya. Oke. Ini yang tadi ya. Oh iya, Pak. Bisa? Pak, kayaknya mau minta soal-soal yang 30-30 juga. Apa? Yang ini? Ya. Boleh ya. Oke, sebentar ya. Coba nih. Lihat 17. Nomor 17 kira-kira apa jawabannya? Kalau awan apa dalam apa? Kalian tahu kerupuk nggak? Tahu ya kerupuk. Nah, kerupuk kan wujudnya padat ya, ini kerupuk gitu ya, berongga. Di sini ini kerupuk, ini wujudnya padat, berarti pendispersinya adalah padat. Pendispersi itu adalah padat. Kemudian kenapa kerupuk kalau dimakan kriuk-kriuk ada gasnya, berarti terdispersinya siapa? Terdispersinya adalah gas. Berarti ini kalau dibacanya gas dalam padat. Paham? Gitu ya. Kemudian kalau kalian tahu atah enggak? Tahu atah itu wujudnya apa sekarang? Padat. Berarti pendispersinya padat. Kemudian terdispersinya apa? Dipegang nyoy-nyoy kan? Nah, berarti itu apa? Cair. Berarti cair dalam padat. Paham? Jadi pendispersinya adalah padat, terdispersinya adalah siapa? Terdispersinya adalah cair. Berarti kita sebut cair dalam padat. Oke? Berarti cair padat itu namanya apa? Emulsi padat. Cair dalam cair, emulsi cair. Cair dalam gas namanya aerosol. Cair dalam gas, padat dalam gas berarti aerosol padat ya. Diingat-ingetin. Kemudian ini awan. Coba bayangin awan apa dalam apa? Awan sekarang kan wujudnya apa? Gas. Kemudian di dalamnya ada cair karena dia akan turun hujan, berarti cair dalam gas. Tapi ini mintanya medium pendispersi dulu dan terdispersinya. Berarti terdispersinya adalah cair, ininya gas. Ada nggak cair gas? Seperti yang ini ya. Betul? Oke ya, diingetin. Nah, itu berarti bab dari koloid ya, diingetin. Oke, kemudian berikutnya. Ini sudah bisa ya. Oke.
Nah, perhatikan, kalau misalkan nanti menemukan soal, bisa ya, oke. Nah, soal berikutnya, perhatiin, kalau nanti ada soal sebanyak 100 ml, larutan H2SO4, ini asam kuat, ini basa lemah. Di soal ada asam, ada basa, selalu buat mula-mula reaksi sisa. Jika yang lemah bersisa, buffer, habis semua berarti hidrolisis. Berarti ini harus dibuat reaksi H2SO4 ditambah dengan NH4OH, oke. Ini produknya adalah NH4 2 kali gitu ya, SO4. Oke, ditambah apa? Ditambah dengan H2O gitu ya. Reaksi baru bisa dipakai kalau sudah setara, kalian samain dulu gitu ya. Menyetarakan udah bisa kan? Oke. Lalu tulis molnya berapa? 0,4 kali 100, 40 kan? 100 kali 80 di sini kan? 40 bagi 1, 40. 80 bagi 2, 40. Pegang yang hasil baginya paling kecil. Di dia 40, di sini 80, 40 berarti ya air nggak penting lah gitu ya. Ini min, ini berarti plus gitu, benar. Oke, kemudian lanjutkan lagi, ini 0, sini 0, sini 40. Nah, berarti kalau 0, 0 kayak gini, inilah yang kita sebut dengan hidrolisis. Hidrolisisnya bersifat asam basa, lihat di garam. Kalau sifat garam ikut ke yang kuat. Yang kuatnya kan potongan SO4, berarti SO4 dari asam kan? Berarti hidrolisis asam. Oh, kalau asam berarti pakainya H+, oke? H+ sama dengan apa? Akar, ada akarnya. KW itu water, oke. Kalau ini H+ berarti per KB, karena dalam garam yang lemahnya adalah basa ya. Konsentrasi garam kalikan valensi. Valensi itu lihat di garam, bagian yang lemah ada berapa biji? Ada 2. Inilah valensinya ya. KW itu adalah selalu 10 pangkat min 14. Andai kata di soal ada KH, berarti KW per KB itu udah KH gitu ya. Jadi langsung kalian masukin nilai KH-nya berapa, karena di sini diketahuinya KH ya, 10 min 9. Berarti di sini 10 pangkat min 9 konsentrasinya, kalian lihat lagi. Nah, konsentrasinya berarti yang garam, ini kan baru 40 milimol, berarti konsentrasinya adalah N per V total, jadi harus total, berarti 40 dibagi volume totalnya berapa? Volume totalnya adalah 100, 100, 200 ya. Oke, di sini per 200 sama dengan berapa? Berarti coret-coret ya. 2 kali 10 pangkat min 1, simpan di sini. Oke. 2 kali 10 pangkat min 1 kali berapa lagi? Valensinya 2, berarti akar 4 berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Benar enggak? Jadi berapa pH POH? pH langsung. pH sama dengan 5 min log berapa? Min log 2. Paham sampai sini semuanya? Kalau yang ini tergantung yang kuatnya siapa kan namanya? Ya, betul sekali. Jadi lihat yang kuatnya. Ngerti ya? Oke. Sebentar. Habis ini pelajaran siapa? TB Sumat apa? Gamma. Oke ya, satu lagi ya. Satu lagi di sini nanti kalian repot ya. Oke, sekarang kita coba cek nomor 14 ya. Satu lagi perhatikan. Nah, untuk soal yang semacam kayak gini, cara menjawabnya seperti apa? Coba bantu. Berarti ada asam, ada basa juga buat reaksi. Udah langsung saja buat reaksi. Berarti CH3COOH ditambah dengan KOH gitu ya. Ini menjadi CH3COOK ditambah dengan H2O gitu ya. Ini berapa? 40 kali 0,2 berapa? Coba coret-coret 80 ya. Benar nggak? Di sini 80, di sini berapa? 200 kali 0,2 40 gitu ya. Di 40, di sini berapa? 40, di sini 40 juga. Shred, min, shred, plus gitu ya. Oke, kayak gini terus. Oke, sini 40, sini 0, sini 40. Ingetin kalau yang lemah bersisa berarti ini buffer. Nah, yang lemah bersisa itu buffer. Buffernya buffer apa? Ikut yang sisanya, yang lemahnya berarti buffer asam. Kalau buffer asam rumusnya H+ sama dengan apa? Ka, ini tidak pakai akar ya. Kali mol asam per mol siapa? Garam kali valensi ya. Berarti Ka-nya berapa? Bantu saya
1,8 kali 10 min 5 ya. Jadi 1,8 kali 10 min 5 mol asam lemahnya yang sisa ini 40, mol garamnya yang disisa juga disebutnya valensinya 1 ya coret, berarti pH sama dengan berapa? 5 min log 1,8. Paham sampai sini? Jadi jawaban yang B. Oke, saya simpan lagi. Oke, ya. TB Smart ya, TB Smart kosong berapa ini? TB Smart 11 ya. 11 aja. TB Smart 13. Oke, Gilang, saya kirim lagi. Mana nih? Kirim ya, mana? Gilang tadi yang ini ya. Oke, Gilang kirimin di itu aja nanti yang soal TO-nya ya. Minta tolong kirimin di mana? Minta kirimin di grup angkatan lainnya. Oh iya, Pak. Yang itunya yang TO-nya ya. Oke. Sebentar, TB Smart 13 ya. Oke. Sudah ada belum Gilang? Nanti biar teman-teman yang minta boleh. Sudah ada belum Gilang? Ada, Pak. Sudah ada. Ini saya kirim ke Gilang. Kasihin ya. Oke. Ini saya kirim dulu. Bentar. Mana nih? Siapa yang tadi minta? Udah ada juga sebenarnya minta. Oke, ini saya kirim ya soal TOUS. Gilang. Oke. Sudah ada Gilang? Sudah, Pak. Sudah ada ya. Oh, iya. Oke. Ada? Kalau boleh ada yang soal yang pertama banget nggak Pak, yang judulnya persiapan 22? Oh, udah ada di yang tadi kan? Di yang di cuttingnya kan udah di cuttingin itu semuanya. Oh iya. Okay. Yang dibahas ya. Oke. Yang itu ya. Oke, paling seperti itu aja dulu sementara ya. Mudah-mudahan besok pada dilancarin hari apa itu kalian? Hari Senin ya. Oke, terima kasih semuanya. Pokoknya pelajari ya, minimal TO-nya dikuasai ya. Jadi mungkin kalau itu bisa, nah mungkin bisa jadi aman ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke.